Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 289225064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan statistik bisnis yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi STMN. Marilah kita saksikan atau kita langsung saja pada persoalan statistik bisnis. Yang pertama kita akan membahas mengenai rata-rata, median, dan modus. Yang tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Nilai rata-rata. Rata-rata itu memiliki rumus jumlah X dibagi dengan N atau bisa kita sebut dengan. Di sini kita mendapatkan total keseluruhan yaitu pada ada XI yaitu bilangan ini dan jumlah banyaknya perusahaan atau frekuensi kita kalikan dengan hasil sekian, kemudian ketemulah jumlah dari hasil XI dikali dengan FI yaitu 6.745 dengan frekuensi banyaknya frekuensi yaitu 100. Nilai rata-rata 6.745 kemudian dibagi dengan 100, ketemulah 67,45. Kemudian kita akan membahas mengenai median. Median atau nilai tengah suatu perusahaan. Di sini nilai tengah suatu perusahaan itu pada datum ke 50. Datum ke-50 berada pada frekuensi 42 yang terletak pada interval ketiga yaitu dengan nilai 66 kurangi dengan 68. Dengan PB atau batas bawah yaitu 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5. Dengan frekuensi kumulatif yaitu 23 sama dengan 5 ditambah 18. Dengan frekuensi median sama dengan 42, kemudian P sama dengan 3. Maka 68 tambah 1 dikurangi 66. Rumus median sama dengan PB atau tepi bawah ditambah dengan setengah dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dikali P. Dibagi dengan frekuensi median, kemudian median itu 6,5,5 ditambah dalam kurung 50 dikurangi 23, tutup kurung dikalikan dengan 3, kemudian dibagi 42. Maka ketemulah mediannya yaitu 65,5 ditambah 0,642 dikalikan dengan 3. Median yaitu 65,5 ditambah 1,929 yaitu mediannya yang ketemu dengan hasil 67,429. Kemudian modus. Modus adalah kemudian ini kita akan membahas modus dengan rumus PB tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Dengan D1 merupakan selisih F kelas MO dengan F kelas sebelumnya. Kemudian D2 selisih F kelas MO dengan F kelas sesudahnya. P atau panjang interval kelas. Sini 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5. Dengan D1 sama dengan 24 sama dengan 42 dikurangi 18, D2 15 yaitu 42 dikurangi 27, P sama dengan 3, maka 68 ditambah 1 dikurangi 66. Modusnya di sini 65,5 ditambah 24 dikalikan dengan 3, kemudian dibagi dengan 24 tambah 15. Ketemulah 65,5 ditambah 1,85 dan ketemulah modus akhir yaitu 67,35.
Kemudian kita akan membahas mengenai tabel distribusi, yaitu kita akan mencarikan dengan nilai kuartil, desil, dan persentil. Hitunglah berapa nilai kuartil 3, desil 4, dan persentil 30. Kemudian hitunglah range, simpanan rata-rata, variance, dan standar deviasi. Rumus kuartil yaitu QI sama dengan PBI ditambah dengan 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif dalam kurung dikalikan dengan P dibagi dengan frekuensi keseluruhan. Maka Q3 atau data ke 3/4 dikalikan dengan N. 3/4 dikalikan dengan 50 ketemulah data ke 37,5. Q3 terletak pada interval kelima yaitu 81 dan 85. PBI 81 dikurangi 0,5 yaitu 80,5. FQ3 sama dengan 15, frekuensi kumulatif yaitu 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 yaitu 28. Kemudian panjang intervalnya sama dengan 5. Rumus Q3 sama dengan PBI ditambah dengan 3/4N dikurangi FK dikalikan dengan P kemudian dibagi dengan FQ. Maka ketemu 80,5 ditambah 3/4 dikali 50 dikurangi dengan 28 dikalikan dengan 5 dibagi dengan 15. Q3 80,5 dalam kurung 37,50 dikurangi 28 dikalikan dengan 5 dibagi dengan 15. Maka dengan itu Q3 80,5 ditambah 9,5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 15 dibagi dengan 15. Maka ketemu Q3 80,5 9,5 titik 5 dibagi dengan 15 ketemu Q3 sama dengan 83,667. Kemudian kita akan membahas D4 atau desil 4. Caranya sama, hanya berbeda dengan pembaginya dan juga tentunya nilai dari datanya. D4 data keempat dari 10, maka 4 dibagi dengan 10 dikalikan dengan 50 yaitu data ke-20. D4 terletak pada interval keempat yaitu 76 dikurangi 80, 76 sampai dengan 80. PB4 sama dengan 76 dikurangi 0,5 yaitu 75,5. FD4 sama dengan 11, FK sama dengan 17, P sama dengan 5. D4 PBI 4/10N dikurangi FK untuk kurung P. D dibagi dengan FD4. Maka D4 sama dengan 75,5 ditambah 20 dikurangi 17 dikalikan dengan 5, kemudian dibagi dengan 11. D4 sama dengan 75,5 ditambah 1,364, maka D4 sama dengan 76,9. Selanjutnya kita akan membahas persentil 30, yaitu jumlah sukunya ada jumlah suku frekuensi yaitu 50, kemudian data ke-30 dibagikan dengan 100, maka data ke-15 terletak pada interval ketiga yaitu 71 dikurangi 75. TB 30 sama dengan 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Frekuensi FP 30 sama dengan 10, FK sama dengan 7, P sama dengan 5. P30 yaitu PB 30 ditambah dengan 30 dibagi 100N dikurangi FK dikalikan dengan P, maka dibagi dengan FP30. P30 yaitu 70,5 ditambah 15,7 dikalikan dengan 5 dibagi dengan 10. Kemudian P30 sama dengan 70,5 ditambah 15 dikurangi 7 dikalikan dengan 5 dibagi dengan 10. P30 70,5 ditambah 8 dalam kurung dikali 5 dibagi dengan 10. Maka ketemulah P30 dengan hasil 74,5. Selanjutnya kita akan membahas pada jarak kuartil, deviasi kuartil dan persentil, kemudian koefisien kecondongan dan koefisien keruncingan. Ini merupakan tabel pada latihan soal yang membahas mengenai jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. N sama dengan 50. Range batas atas bawah, batas atas itu 19, batas bawah itu 2, range-nya sama dengan 17. Mediannya sama dengan
datum ke setengah N, setengah dikalikan dengan 50 sama dengan 25, datum ke 25 berada pada frekuensi 16 yang terletak pada interval ketiga, yaitu 8 sampai dengan 10. Tepi bawah yaitu 7,5, frekuensi kumulatif itu 16, frekuensi mediannya sama dengan 16, panjang intervalnya sama dengan 3. Mediannya 7,5 ditambah 25 dikurangi 16,3, kemudian 7,5 ditambah dengan 1,8, ketemulah mediannya itu 9,3. Kemudian kita akan membahas lanjut dengan kuartil ketiga, yaitu cek atau H, Q3 dikurangi Q1, Q1 sama dengan seperempat N, seperempat dikalikan dengan 50, ketemu 12,5, Q3 yaitu 3/4 N, 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Kuartil 3 dibagi 3, Q3 sama dengan 37,5. Datum ke 37,5 berada pada frekuensi 1 yang terletak pada interval keempat yaitu 11. PB yaitu 11,0 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Frekuensi 3 sama dengan 11, frekuensi 3 sama dengan 32, panjang interval sama dengan 3. Kuartil 1 yaitu datum plus 12,5 berada pada frekuensi 10 yang terletak pada interval kedua yaitu 5 sampai dengan 7 dengan tepi bawah 5 dikurangi 0,5 sama dengan 6,5 dengan frekuensi FQ1 sama dengan 10 dan FQ3 sama dengan 6, maka panjang intervalnya sama dengan 3. Maka ketemulah ketika kita sudah mencari jumlah dari Q3, kemudian jumlah dari Q1, ketemulah Q3 sama dengan 12, yang Q1 sama dengan 7,45. Maka range interkuartil atau jarak atau range jack atau H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 12,7,45, 12 dikurangi 7,45 sama dengan 4,55. Range persentil 90 sama dengan ketika kita mencari kuartil, yang membedakan hanyalah pembaginya yaitu pada 90 dan juga 100. Ketika sudah ketemu P90 dengan P10, kita kurangi, itu 14,7 dikurangi dengan 4 sama dengan 10,7. Kemudian simpangan kuartil, SK, simpangan yaitu ketemu dengan 3,89, koefisien kecondongan, SK-nya sama dengan 0, koefisien kerunsingan sama dengan 2,44. Jadi karena SK sama dengan 0, maka kecondongan ketong memiliki kurva simetris. Dan karena koefisien kerunsingannya 2,44 kurang dari 3, maka bentuk kurva Platy-Kurtic dengan distriksi puncak yang mendatar. Berikut merupakan tabel yang barusan kita jelaskan. Ketika dari soal, kita sudah mengetahui intervalnya, terus kemudian frekuensinya, kita bisa mencari XI, FI, kita kalikan antara XI dengan FI itu frekuensinya, kemudian ketemulah totalnya, dari total sekian dibagi dengan FI-nya, ketemulah rata-ratanya.
Jika sudah ketemu rata-ratanya, kita bisa mencari jarak kuartil, defisiensi dan kuartil, dan jarak persentil. Selanjutnya, kita akan membahas diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut. Ini merupakan indeks. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Kita akan mengalihkan ini, yaitu HO dengan KO, ketemulah totalnya yaitu 97.000 pada 2019, dan 2020 yaitu sekitar 100, yang 2020 itu 113.775. Nah, kemudian kita menjumlahkan nilai tahun 2019 dan tahun 2020, kemudian menghitung angka indeks agregat relatif sederhana, yaitu 113.775 dibagi dengan 97.050. Ketemulah 1,1723 dikalikan dengan 100%. Kita genapkan inanya dengan 117%. Jadi indeks nilai agregat relatif kuantitas sejumlah komoditas barang untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 117%. Artinya dari tahun dasar 2019, indeks nilai agregat relatif barang komoditas tersebut mengalami kenaikan sebesar 117% dikurangi dengan 100% yaitu 17%. Berikut jelas tabelnya, kita hanya perlu mengalihkan yaitu pertama harga dengan kuantitasnya, yaitu ketemu ini. Setelah ketemu harga perkalian antara harga dan kuantitas, kita jumlahkan keseluruhannya. Itu ketemulah 97.050. Sama halnya dengan tahun 2020, harga dan kuantitas kita perkalikan, kemudian hasil dari perkalian harga dan kuantitas kita jumlahkan. Baik, cukup sekian presentasi matematika atau statistik bisnis. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.